Ya, bismillah. Kak, biasanya Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, siang ini kita bertemu lagi untuk belajar jadi host Zoom. Karena untuk program Beautify Your Mind itu nantinya bergantian jadi hostnya. Jadi misalkan ada 5 orang nih kita terapisnya, pesertanya ada 10, terapisnya ada 5, tambah 1 jadi 6, 1 itu untuk narasumber. Nah, narasumbernya itu nantinya akan jadi hostnya karena dia akan stay di room besarnya ini, dan sedangkan si terapisnya nanti ke room kecil. Nah, ini sekarang kita akan belajar gimana untuk kita jadi host yang akan dipandu oleh Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Oh ya, sebelumnya kita baca basmalah dulu untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bu Tuti. Ya, dibuka dulu audionya, Bu. Oke, makasih teman-teman ya. Siang ini harusnya istirahat, tapi ya sebentar mudah-mudahan ya kita belajar bareng. Jadi istilahnya memang kita belajar bareng untuk nge-host. Ya nge-hostnya sebenarnya apa ya? Ya intinya sih bikin breakout room. Aku izin share screen ya. Boleh, Ibu. Nah, teman-teman, oke kok. Sebentar, kenapa di sini? Itu salah satu kesalahan. Dapurnya kelihatan. Itu nggak boleh. Perasaan aku tadi udah buka sebentar. Udah deh. Buka filenya. Ya kadang-kadang begitu itu ya, yang begitu itu yang kita harus. Iya benar. Jadi makin mahir nanti. Aku udah open tadi padahal tetap. Iya, kayak gitu tuh kan. Ada ya. Ini juga harusnya langsung ke apa tuh slideshow. Tapi yang sekarang ini dulu deh. Karena aku masih ada masalah untuk langsung slideshow. Nah teman-teman sebelum kita mulai lihat ini sebentar ya. Ada ya, lagu boleh. yang teman-teman bisa nikmati. Suaranya udah belum? Aku tadi lupa suara nggak ya? Udah. Benar. Ada. Berarti audio juga harus diklik ya, share audio ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Goyang-goyang. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar bergerak bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar bergerak bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.
Yeah. Karena udah keluar dopamin. Jadi ya kadang-kadang kita bahagia dengan sedikit Yes. Keren banget musik, lagunya dengan Bu sedikit Tuti. gerak. Semua murid, semua guru, memang semangatnya saya membuat MIC ini untuk bisa sharing, sama-sama sharing gitu Bu. Karena masing-masing kita pasti punya ilmu yang bisa untuk di-share ke yang lainnya. Silakan lanjut Bu Tuti. Iya, jadi istilahnya tagline-nya itu tumbuh dan berkembang bersama gitu ya Bu Arum ya. Yes, benar. Masya Dan Allah ini ya. untuk muslimah Jadi, ya, semua nih, biar berdaya semua muslimah kita. Amin. Ya. Jadi teman-teman, kita belajar bareng. Teman-teman pasti kan sudah sering ikutin yang namanya Zoom sampai capek gitu loh, ya nggak? Jadi pengalaman-pengalaman saat Zoom itu apa aja, apa yang nanti kita sharing di sini juga. Jadi saya akan mulai prolognya ya, untuk apa aja sih yang perlu kita tahu gitu tentang Zoom gitu kalau jadi host, terutama untuk host yang harus bikin breakout room gitu kan. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama harus kita lakukan, yang kita yakinkan, makanya saya bilang bahwa tadi Mbak Arum kita pakai akun besok mau dipakai. Karena saya udah ngalamin lebih dari sekali, tepatnya saya ngalamin 2 kali. Saat kita udah mau mulai, itu Zoom-nya setting bisa bor. Dan itu nggak bisa disetting saat itu, nggak bisa. Yang namanya bot harus disetting sebelumnya itu. Jadi perlunya kita tengok dulu kita yang mau pakai. Kecuali Zoom yang udah kita biasa pakai ya, kita misalnya punya kita sendiri ya. Tapi kalau punya orang apa itu harus dilihat dulu. Lihat film sebentar ya tentang bagaimana sih setting di web. Web itu yang di Google-nya gitu loh. Jadi sebelum kita masuk ke setting awal. Setting dulu. Tapi boleh saya tanya dulu, manggilnya nang-neng aja tuh gimana? Boleh nang-neng. Mbak Neneng gimana? Teh Neneng. Udah biasa ini belum saya? Zoom. Udah biasa ini bor. Biasanya sih aku yang di iniin orang ya. Orang yang jadi admin. Jadi aku yang tinggal masuk kelas gitu. Biasa. Aku bukan yang jadi adminnya, tapi bukan jadi hostnya biasanya. Putus-putus lagi. Iya, makanya kita tuh sering banget ya. Iya, oh ya. Yang putus-putus aku apa Neneng ya? Lanjut, lagi lancar. Saya juga putus. Lagi lancar. Soalnya putus-putus nggak? Iya, putus-putus. Putus berarti ya? Iya. Ini ya teman-teman ya, ini ada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan setting untuk Zoom meeting dengan breakout room, kemudian juga co-host, polling, dan live streaming di media YouTube atau Facebook. Pertama-tama, teman-teman ke dalam akun Zoom-nya. Nah, di sini ada email address dan password, silahkan dimasukkan untuk bisa sign in ke dalam akun Zoom-nya. Namun kalau teman-teman akun Zoom-nya terintegrasi dengan Gmail, sign in-nya bisa lewat sini. Nah, seperti ini. Nah, berikut adalah halaman yang akan teman-teman lihat setelah sign in ke dalam Zoom account. Nah, untuk melakukan setting terhadap breakout room, kemudian co-host, polling, dan juga live streaming, itu sebetulnya semuanya ada di setting di sini. Nah, ingat bahwa setting ini harus dilakukan sebelum meetingnya dimulai. Jadi kalau meetingnya sudah dimulai dan settingnya baru dilaksanakan atau baru diganti,
Nah, setting-setting yang sudah dilakukan itu tidak akan berpengaruh pada meetingnya berjalan. Sehingga perlu untuk melakukan setting sebelum meeting dimulai. Yuk kita scroll ya. Semuanya sebetulnya ada di sini. Dan dengan yang pertama adalah yang berkaitan dengan co-host, gitu ya. Nah, ini kalau nggak di setting juga nggak bisa ada ini, co-host. Gitu. Itu iya. Harus ada settingnya dia. Untuk kita bisa setting, ya kan? Ada apa enggak co-hostnya gitu. Jadi co-host itu dia berperan sebagai asistennya si host gitu. Co-host juga bisa share screen, kemudian juga dia bisa setting untuk untuk mute, untuk teman-teman misalnya yang lupa unmute gitu ya, itu bisa disetting di sini. Nah ini kalau misalnya belum dinyalakan seperti ini, ya kan, itu dinyalakan. Nah ini teman-teman nggak usah khawatir karena ini dia langsung langsung save gitu ya, langsung tersimpan ketika teman-teman sudah menyalakan. Nah kemudian berikutnya adalah polling gitu. Nah meeting polls ini itu hanya bisa dilakukan oleh host gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat ini masih belum dinyalakan, jangan lupa dinyalakan gitu. Nah meeting polls ini dia akan terjadi gitu ya pada saat meeting itu berjalan. Jadi polls itu bisa langsung di pop up gitu ya, bisa langsung dimunculkan pada saat meeting berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah breakout room. Kita lihat scroll ke bawah. Nah ini settingnya. Breakout room itu apabila masih mati seperti ini, itu kita nyalakan supaya teman-teman bisa menggunakan breakout room. Gitu. Nah, siapa sih yang bisa assign atau menugaskan orang itu untuk masuk ke breakout room? Nah, jawabannya adalah host gitu. Jadi host itu yang bisa memisahkan partisipan itu ke dalam masing-masing breakout room. Misalnya ada 3 orang, namanya Ridwan, Rama, dan Hanif gitu, katakanlah. Nah, Ridwan dan Rama itu diassign ke breakout room A misalnya. Hanif diassign ke breakout room B. Nah, yang bisa melakukan itu adalah host. Gitu. Nah, checklist yang ada di bawah sini itu berfungsi untuk si host ini bisa assign partisipannya itu pada saat scheduling atau penjadwalan gitu. Misalnya tadi ya, Ridwan dan Rama itu di-assign untuk ke breakout room A, Hanif di-assign ke breakout room B. Apabila host itu punya emailnya, itu nanti bisa di-setting gitu. Jadi begitu Ridwan dan Rama masuk ke dalam roomnya, dia langsung di-assign otomatis ke dalam breakout room. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah live stream. Apa breakout room-nya tuh di mana tuh? Putus, di Bu. ruang Zoom aja. Oh, langsung di ruang Zoom-nya, ya. Yang penting udah jadiin biru. Jadiin biru tuh udah ada ruang breakout room-nya. Ininya ya, di setting ya. Yang penting udah biru. Kalau belum biru itu nggak akan muncul itu yang apa yang di bawah itu loh breakout room nggak akan muncul. Nggak akan ada. Iya. Ya nanti yang dijelasin Hanif tadi itu kalau kita pengen misalnya begitu orang itu masuk udah langsung masuk room-nya. Itu baru disetting pakai apa namanya? Schedule. List low you bla 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 ini bawahnya. Kalau nggak usah. Oh iya. Ininya ya kita langsung di itunya itu sih. Di Zoom room-nya aja langsung. Streaming ini kita lihat ya, scroll ke bawah, scroll. Nah, live streaming ini berfungsi untuk menyiarkan
meeting atau konferensi yang terjadi di dalam Zoom gitu ya. Jadi seperti kita ditonton banyak orang gitu lah, kira-kira seperti DPR yang dia dilihat oleh banyak wartawan gitu. Nah, ini settingnya ada di sini. Apabila settingnya ini masih off seperti ini gitu ya. Nah, ini di on kan seperti ini. Nah, kemudian baru dipilih nih antara pilihan Facebook, Workplace by Facebook, atau di YouTube gitu ya. Nah, ini kebetulan masih belum ada setting untuk Instagram gitu ya. Semoga nanti kedepannya dia akan ada untuk Instagram juga. Cuman sejauh ini belum ada. Nah, demikian penjelasan singkat terkait dengan bagaimana cara setting breakout room, kemudian co-host, membuat polling, dan juga live streaming. Oke, next. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, kita next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, sekarang tadi itu kan teman-teman itu setting ya. Jadi be aware bahwa itu harus setting di awal, memastikan bahwa yang Zoom yang kita pakai sudah di setting breakout room itu aja. Yang paling penting itu. Iya. Kalau sudah di setting cuma sekali sih. Kan. Nah, sekarang kita ini membuat jadwal ya teman-teman ya. Kita kalau ini kan suka kita rencanakan misalnya meeting kapan gitu kan, kita udah bikin jadwalnya jauh-jauh hari. Nah, kita udah bisa bikin langsung linknya kan, supaya supaya kita bisa undang orang itu, kayak misalnya mau ada acara webinar gitu ya. Itu kan kita udah setting udah kita jadwalin tuh. Kita bisa buat jadwalnya di Zoom juga supaya nanti linknya udah langsung kita sebarkan di hari H, mereka tinggal klik kita join gitu kan. Nah, ini cara bikin jadwalnya ya. Kliknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan schedule, kemudian juga untuk copy link, dan untuk edit pesan yang akan disampaikan ke peserta gitu ya. Karena seringkali kita sebagai host itu memulai meeting itu jam 10, tapi kita buka registration dulu di jam 9. Jadi ini maksudnya gini teman-teman, ini agak panjang soalnya videonya saja. Jadi kalau kita menyiapkan meeting, misalnya kan kita ngundang orang tuh jam 10. Tapi kan kita pasti preparation itu sebelumnya kan, meeting kita undang orang jam 10, kita udah jam 9 itu kan udah masuk kan. Kita misalnya narasumbernya, hostnya itu kan harus lebih awal masuk dibanding peserta. Nah, di settingan itu kita settingnya kan jam 9 karena kita akan masuk jam 9. Tetapi yang kita share ke peserta itu kan jam 10. Kalau enggak nanti dia kan merasa dia akan masuk jam 9 soalnya kalau enggak itu kita ya. Jadi cuma ngedit doang sih, itu sederhana. Tapi kadang-kadang orang tuh lupa nggak diedit, langsung share aja. Dia misalnya undangnya misalnya diundang jam 10, dia bikin roomnya jam 9, langsung share. Orang kan jadinya, oh jam 9 ya, bukan jam 10. Ya sesederhana itu. Tapi ya inilah detail-detail yang kalau menurut saya itu penting untuk kita perhatikan dalam hal-hal kita mengundang orang, itu biar nggak terjadi misperception gitu ya. Termasuk itu kan kita habis hapus yang panjang kali berkali kita hapus, kita edit topik, jadi topiknya apa tuh yang diedit. Jadi udah untuk di share tuh kayak undangan gitu loh, sesuai dengan kebutuhan yang kita undang. Sementara setting di setting di Zoom-nya kan ya sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu loh, bisa diedit kayak gitu doang sih, intinya di sini penjelasan itu. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya mudah sekali. Yang pertama adalah pergi ke menu schedule a meeting. Gitu ya. Nah, misalnya meetingnya adalah schedule meeting ya. Meeting ini bisa di web. Schedule meeting itu bisa ketemunya di web, bisa kalau kita sudah udah biasa buka akun itu kadang-kadang udah kebuka ya, udah langsung itu tinggal klik schedule, nggak usah masuk ke sini sama. Cuman ini kan
dia masuknya ke meeting dulu. Kalau yang kita udah itu kadang-kadang udah ada tuh, tinggal schedule new meeting atau join gitu kan. Iya, iya. Tinggal klik schedule aja. Kalau yang kita udah pakai berbayar, kalau nggak pakai berbayar berarti ya cuma berapa? Setengah jam ya. Iya. 40 menit ya. 40 menit. Iya. 40 menit gitu. Mau meeting aja nggak apa-apa ya. Kemudian meeting. Ini berapa menit ya? Belajar psikologi. Lama kayaknya. Agak panjang ini, oke. Kita Di setting. aku agak potong-potong ya. Iya. Intinya kayak gitu. Diwajibkan nggak sih untuk mendaftar gitu? Nah, ketika Nah, diwajibkan, register kita nggak pernah nanti pakai. Itu ini udah peserta sebelum high masuk ke high link high yang level akan gitu, kita harus register bagikan, apa-apa. Dia jelasin itu semua mereka akan panjangan ya. mendaftarkan dulu. Coba. Kan diminta untuk menunggu dulu di ruang tunggu. Nah, ini Nah, kira-kira tentang seperti ruang itu. tunggu. Iya, Kalau di iya, iya. Nah, kalau host itu, jadi host itu kan yang buka pintu istilahnya ya. Mm-mm. Buka pintu. Nah, biasanya itu kalau kita mau meeting kan persiapan dulu. Pintu kan kita tutup ya supaya orang kita persiapan nggak dilihatin Panitia peserta. persiapan dulu. Nah, itu Narasumbernya biasanya apa? itu ada namanya available waiting room. Jadi harus diklik. Artinya apa? Kalau si peserta mau masuk, dia harus minta izin dulu baru admit itu loh. Oh iya, iya. Dia nanti masuknya ke waiting room dulu sebelum ke Zoom room-nya. Oke. Biasanya gini, kalau saya ngadain acara di Zoom itu, acara misalnya mulai jam 10 lah katakanlah, itu dari jam 9 saya udah buka itu meetingnya, room Zoom-nya tuh saya udah buka untuk pengurus petugas-petugas masuk. Tugas-tugasnya. Tapi harus ada waiting room-nya, jadi masih ditutup. Enable waiting room istilah gitu. Nanti kita lihat ya. Nah setelah jam 9 jam 10 kurang 10 itu enable waiting room-nya dilepas checklist-nya. Jadi udah langsung masuk. Istilahnya kita buka pintunya. Oh iya, iya, iya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi gambaran di Zoom room itu gitu. Dia ada untuk ngantri dulu. Kita belum izinin masuk, tutup gitu. Orang-orang tertentu aja yang boleh masuk. Kita namanya admit. Kalau kita nggak rubah, kita mengadmit terus itu repot. Kalau bayangin kalau pesertanya 100. Iya, admit lagi gitu. Belum lagi kalau kita lupa nggak offin, kalau orang masuk ding-dong gitu loh. Oh iya, bunyi ya, iya, ganggu. Ding-dong lagi gitu. Itu sangat mengganggu. Ya hal-hal kecil kayak gini ya kadang-kadang lepas dari perhatian ya. Padahal kita bisa begitu kita udah siap nerima mereka, enable waiting room-nya tuh jangan diceklis lagi, jadi nggak mereka langsung nggak usah pakai kita gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi ini nanti ada di ini yang settingan enable waiting room tuh ada setelah kita masuk room pun bisa. Kalau ini kan di setting di sini, tapi itu bisa di setting di saat udah di room bisa. Jadi nggak begitu repot. Ini ya, terus apa lagi ya yang ini. Meeting option ini juga ada nanti di masuk gitu. Nah, dengan menceklis allow participant to join anytime ini, si peserta itu bisa masuk dulu gitu. Nah, ini ya, jadi cek aja ya. Jadi ini jelasin kalau kadang-kadang kalau kita untuk biasanya digunakan untuk di kantor-kantor yang semua orang itu sudah rapat kantor gitu ya. Rapat kantor, orang kan bisa siapa aja yang datang boleh masuk. Siapa yang punya duluan silahkan gitu. Jadi bukan untuk seminar atau rapat kantor misalnya kan ternyata gurunya dulu yang datang, dia boleh masuk, itu ada di sini settingannya. Kalau kita biasanya waiting room itu karena kita kan untuk seminar atau apa. Nah ini ya, next ya, apalagi nih. Zoom itu nyalain ngebuka room gitu ya. Itu kita menggunakan Gmail atau email lain yang kita lebih pilih. rumit ini. Ini bikin jadwal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia akan kira-kira kalender, Outlook kalender atau yang ini. Bikin jadwal nih ya. Nah, kalau bikin jadwal, Outlook kalender. Bikin jadwal itu intinya gini. Begitu kita klik jadwal itu kalau di Zoom itu nanti kita masuk, itu ada topik. Ya, tulisannya ada topik di situ. Terus ada berapa jam. Nah, kalau kita misalnya mau meeting mulai jam 10 sampai jam 12 katakanlah, kita schedule-nya tuh 9 sampai jam 1. Dilebihin.
Iya. Walaupun sebenarnya itu kalau aku rasain sih kayaknya kita bisa nggak akan langsung putus juga sih, Oh, iya. gitu sih. Tapi paling aman gitu. Jadi kalau kita mau meeting jam 10 sampai jam 12 ya kita setting jam 9 sampai jam 1. 9 kan kita udah masuk. Sudah tadi kan. Kita close, kita bikin waiting room sampai 10 menit sebelum jam 10 baru kita buka. Gitu. Jadi nanti begitu nah nanti ya, ini kayaknya kita lihat sebentar ya ini ya. Atau Yahoo Calendar. Nah, ini cara invitation-nya dan lain-lain. Nah, kita punya 3 pilihan nih. Mau Google Calendar, Outlook Calendar, atau psikologi, kemudian waktunya jam 3 sore, gitu kan. Ini meeting ID-nya, ini passcode-nya, WTMC, kemudian dia nggak ada waiting room, terus nggak perlu autentifikasi untuk join ke dalam meetingnya, tidak ada registration, dan lain-lain. Nah, kita punya 3 pilihan nih. Mau Google Calendar, Outlook Calendar, atau Yahoo Calendar. Nah nih, kalau udah dibikin nanti ada itu. Ini supaya lebih mudah. Tadi kan ini pakai kalender. Kita supaya lebih mudah kita invitation link aja di sini. Jadi tinggal diklik, di sini ada tulisan invite link. Tinggal diklik copy invitation. Nah, inilah yang bisa kita copy di sini ya. Oke. Nah, tinggal kita copy aja nih. Copy meeting invitation gitu kan. Kemudian misalnya kita buka WhatsApp kita. Ini katakanlah WhatsApp ya. Gitu. Tinggal paste. Nah, di sini kan ada topiknya nih. Topik my meeting. Waktunya kapan? Zoom. Join Zoom meetingnya ini linknya. Kemudian meeting ID-nya ini. Passwordnya ini. Gitu ya. Nah, biasanya saya akan copy ini aja nih. Ya tinggal kayak gitu, jadi jadiin kayak undangan gitu. Oh iya benar, diedit ya. Diedit, jangan langsung digebrak. Gitu. Nah, tadi kan saya bilang ya, ada case atau ada kasus di mana kita sebagai Zoom host itu sebetulnya sudah membuka ruangan itu dari jam 2. Atau ya jam 2. Atau dalam kasus ini misalnya, ini katakanlah Zoom kita sebagai host itu membuka Zoom room itu jam 3. Tapi sebetulnya acaranya tuh baru mulai jam 3.30 gitu ya. Nah, ini gampang aja. Kita tinggal ganti gini aja. Gitu. Jadi si peserta tuh tahu bahwa acaranya itu dimulai jam 3.30 meskipun di meeting kita di sini itu kita akan membuka Zoom-nya itu jam 3. Gitu. Halo teman-teman. Ya gitu. Nah, demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira warahmatullahi wabarakatuh. Nenek kenal nggak suara itu, suara siapa? Hanif, anaknya Mbak Tuti. Oh, itu anaknya Bu Tuti. Oh, Masya Allah. Hanif kayak pernah denger. Oh, Hanif anaknya Bu Tuti. Masya Allah. Masya Allah. Langsung ngerekam dia ya. Ya rekam aja. Aku kan, Kak tolong begini. Oh, nah sekarang cepet banget ya, langsung bikin itu direkam udah selesai. Iya. Cuma ternyata dia panjang banget bikinnya itu. Masya Allah. Sih, bagus. Masya Allah, jelas. Bagus. Bermanfaat jadinya. Jadi kalau membuat bor, ini yang mau kita praktekkan teman-teman. Jadi yang membuat membuat bor, praktek yuk. Oke, kita mau praktek. Nah, bertujuh cukup. Cukup lah. Nanti kita bikin kan satu room 1 orang.
Atau gini kali Bu Tuti, kan kalau besok tuh biasanya kita misalkan pesertanya 2 kali lipatnya terapisnya gitu. Jadi ntar kita tahu cara masukin orang ke roomnya gimana. Iya, makanya itu yang penting itu kan. Makanya sekarang kita mau bikin bor sekarang. Oke, nanti jadi gini, sekarang kita praktek teman-teman. Tadi kan sudah bagaimana setting di awal, memastikan bahwa Zoom yang mau kita pakai itu sudah ada bornya. Yang paling penting itu. Jadi terus yang kedua, bagaimana kita tadi bikin undangan supaya maksudnya kita pertemuan jam berapa, jangan mendadak. Nggak mungkin juga kita share mendadak kan. Jadi kita bikin schedule. Bikin schedule kayak undangan itu udah persis kayak undangan itu aja, tinggal berubah, share. Nanti hari H kita share lagi kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau bornya bagaimana? Nggak ada videonya, kita mau praktek soalnya. Langsung praktek. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, saya mau coba saya pakai ini. Ya, ini kan pas nih jadinya nih 3 room. 1 orang 2 room, yang 1 mengoperasikan gitu ya. Iya, sebentar. Oke. Oke. Saya coba dulu ya teman-teman ya. Nah, saya pakai. Saya mau praktekin, teman-teman bisa lihat nggak nanti ya? Coba aku ini dulu. Aku spotlight. Nah, kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Laptop saya kelihatan nggak ya? Ada di... Lihat. Ya, kelihatan. Ada bor gitu-gitu, kebaca nggak? Kecil. Kecil banget ya, nggak kelihatan. Ini caranya ya. Maksudku aku yang klik-klik apa itu biar kelihatan. Oh iya, oke. Terus itu jadwal banyak banget tuh, full kayaknya nih. Jadwal ke Zoom. Oh ya. Itu doa. Oh, doa. Ya, jadwalnya ada juga, tapi yang paling atas doa. Maaf. Bentar, harusnya tunggu, dibikin tidur ya, sebentar ya teman-teman ya. Coba aku bikin tidur di sana. Rotate. Mana tadi ya? Tutup sih. Loh. Kalau di rotate dia. Iya, di rotate jadi begitu. Oh, ternyata. Loh, kok bisa ya? Kalau di handphone memang berdiri terus dia itunya posisinya. Ya, sudahlah. Kita terima. Alah malah mau kurep. Nah, ini besar tuh udah. Kelihatan? Tapi itunya tadi loh yang nah, ya itu ini. kelihatan ada ya. Oke, sip ya, kelihatan ya teman-teman ya. Agak ke bawah kali ya, Bu. Agak ditundukin gitu. Biar bawahnya kelihatan tuh yang menu pilihan. Nah, itu pas. Nah, pas. Oke, pas ya? Ya. Takut geblak juga kok HP-nya. Dipegang aja nggak apa-apa kali, Bu. Nah, udah ya, sip ya? Iya, teman-teman ini. Ya. Ini yang namanya ada 4 kotak nih ya. Nanti kalau teman-teman ada jadi host, itu tuh ada security nih. Ada security, ada partisipan, chat, share screen, record, breakout room. Co-host juga kelihatan, Bu. Nah, co-host ada breakout room nggak? Ada. Coba deh, Bu, dijadiin co-host semua deh. Jadi kayak Bu Imang itu nanti kelihatan. Saya punya semua. Bu Imang pakai laptop atau pakai pakai handphone? Saya pakai handphone sekarang. Oh, pakai handphone. Kalau pakai handphone bisa nggak, Bu Tuti? Kelihatan nggak, Bu? Kayaknya sih nggak bisa pakai handphone. Oh, nggak bisa. Nggak ada sih. Nggak ada pilihan breakout rooms-nya ya? Nggak ada. Oh ya, udah berarti yang pakai oke. Berarti di co-host dulu nggak bisa, Bu. Mungkin update sekarang bisa kali, karena dulu nggak bisa. Ini ada nih breakout room. Saya punya. Alhamdulillah. Sip. Aku jadiin co-host dulu semua ini ya. Harus di komputer ya, Bu ya? Kalau nanti jadi host di laptop. Oh gitu. Untuk yang breakout rooms. Coba di co-hostin semua deh. Siapa tahu keluar menu breakout rooms. Bisa sih.
tunggu. Kenapa nggak bisa jadi co-host? Bentar. Kenapa ada batasan jadi co-host? Biasanya nggak ada batasan jadi co-host itu. Oh iya. Co-host. Tunggu. Malah nggak ada batasan jumlah. Oh. Remove co-host permission. Ininya kali mungkin apa ya? Neneng udah co-host belum? Langganan Udah. Aku besok pakai suka bareng ya kan? Udah. Oh, berarti Mbak Neneng sama Mbak Arum udah lihat di Ada. ada breakout room? Ada. breakout room. Oh, tinggal Bu Imang ya? Di handphone Belum, nggak coba bisa. kalau di HP bisa nggak Bu? Coba. Bisa nih. Make co-host supaya aku bikin co-host ya. Ya coba Bu. Sip. Oke, udah. Oke. Semuanya udah co-host ya. Ada siapa lagi nih kita? Udah nggak ada lagi Bu Ati. Nggak ada lagi Tulis ya. tadi. Oke, siap. Nah, teman-teman udah ada kayak gini ya. Tapi harus gantian, nggak semuanya bisa langsung bikin breakout room ya. Nanti tabrakan, pusing nanti laptopnya. Oh iya. Nggak ada di handphone. Nggak ada pilihan Breakout room ya. Oh, berarti harus pakai laptop. Iya. Semuanya udah jadi co-host soalnya. Oke, kita mulai ya. Saya coba ya. Teman-teman, nah ini kan kalau ini berarti semuanya ada malah ya breakout room di Ada. ininya ya. Oke, sip. Sekarang aku mulai ya. Kita kalau mau bikin breakout room ini udah ada, harus ada di bawahnya. Kita tinggal klik. Create, kelihatan di layar. Iya. Create breakout room. Nah, kalau kita mau create breakout room itu ada saat mau bikin berapa nih, kita ada berapa orang? 7 ya? Bikin misalnya 6 ya. Oke, 6. Bikin 6 breakout room. 2 aja kali. Hah? Bikin 2. Mau bikin berapa breakout room? Berapa ruang? Mau bikin berapa ruang? 2 aja coba. 2 dulu. Boleh. Nanti karena berapapun bisa dia. Dan kalau kurang bisa kita tambah. Pas kurang gitu ya. 2 aja ya. Nanti kita tinggal nambah ya. Iya. Nah, setelah kita bikin 2, oke. Nah, ini ada pilihan assign automatically, assign manually, let participant choose room. Ada 3 pilihan. Jadi bisa kita assign otomatis. Otomatis tuh langsung dilempar acak. Atau kita pilihin, oh ini pasang sama ini pasang sama ini bisa. Jadi misalnya room 1 tuh si A, B, C, room 2, D, E, F. Kita tentuin. Itu kita manual masukinnya. Tapi kalau yang assign automatically dia langsung dilempar istilahnya acak. Kalau let participant choose room berarti nanti dia bebas. Ini nggak pernah dipakai biasanya. Jarang banget. Bu Tuti. Ya. Apa sayang? Bu Tuti, besok barangkali saya ikut acara yang besok gitu. Kan komputer saya itu audio untuk speakernya ada, tapi untuk audio saya ngomong itu nggak ada. Kalau misalnya berarti nanti saya akun saya ikut 2 gitu ya Bu. Yang satu buat breakout, yang satu nanti saya yang untuk ngomong itu pakainya HP soalnya. Oh bisa. Gitu. Bisa. Kebetulan. Berarti Ya, harus ada info ini sama ini harus jadi satu room, nanti kalau enggak satu jadi. Oh iya, suaranya gimana? Iya, kebetulan kalau komputer audionya itu belum beres gitu. Kalau kayak gini saya ngomong tuh harus lewat HP gitu. Bisa sih Bu, Miss Ima nggak apa-apa Bu Tuti, bisa kok. Kan karena bisa kedengeran masih walaupun audionya yang di laptop dimatiin gitu misalkan, di mute gitu. Sayanya yang nggak bisa ngomong gitu. Iya, dari handphone. Iya. Jadi join 2 ya. Join 2. Iya, join 2. Oke, kita coba mulai ya. Jadi assign automatically dulu ya. Kita klik create. Nah, kalau udah klik create ini, kita bikin kita isi optionnya. Nah, ini kan kelihatan kan? Dibikin 2 room. Yang room pertama tuh Hartuti, Imang, Zoka, yang kedua Neneng sama Mbak Arum ya. Nah, ini seperti ini. Ini tuh kan acak dia. Satunya 3, satunya 2. Host itu nggak dimasukkan. Yang bikin room nggak dimasukkan. Yang bikin room nggak masuk dia milih. Ya. Jadi yang saya kan bikin room nih. Saya nggak masuk. Nanti saya bisa milih mau masuk mana aja. Dan biasanya host kan nungguin main room. Iya, betul. Ada yang mental-mental balikin. Gitu iya, kan. iya. Nah, setelah
Jadi roomnya kita option ini adalah untuk kita, nah grab aja ya. Bu Tuti agak dimajuin itu handphonenya deh, nggak kelihatan. Emang harus dipegang kayaknya harus di. Udah belum? Soalnya dia terang Mungkin gitu. nunduk ya, nundukin mungkin. Silau. Nah, gitu. Kelihatan? Lumayan. Tapi agak majuan lagi, nundukin lagi. Nah, soalnya pas lagi ininya nih, pas menu-menu ininya. Kelihatan nggak? Nah, ya udah. Kelihatan. Nah, tahu nggak? Aku ketutupan itu, nggak bisa lihat. Gimana dong? Dari samping. Bisa. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak gini? Ya, lumayan deh, masih inget letaknya di mana. Nggak, masih nggak kelihatan nggak kayak gini? Aku nggak bisa lihat. Aku sini nggak bisa lihat. Kayak gini masih kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, siap. Soalnya ada gue kelihatan. Nah, Itu sekarang penuh perjuangan tuh. Ngajarin seperti ini. Halo, nah ini kan teman-teman setelah tadi kan udah ya kita create ya, udah ada 2 room nih. Nundukin lagi Bu, nggak kelihatan Bu. Handphonenya. Udah belum? Handphonenya nundukin lagi gitu. Nah, ya, dah. Udah begini. Oke, siap. Kita klik option. Nah, di option ini, lihat nih teman-teman. Allow participant to choose room, enggak ya? Allow participant to return to the main session at any time. Jadi, mengizinkan partisipan untuk kembali ke main room kapan saja. Biasanya kita allow. Jadi kalau allow di checklist ya. Nah, ini kan di checklist, kalau di checklist ya. Automatically move all assignment partisipan into breakout room. Biasanya saya juga pakai ini. Jadi partisipan itu akan otomatis dilempar ke roomnya masing-masing. Jadi mereka dengan host, dengan bantuan host. Oh ya. Jadi nggak usah pakai klik join. Kan biasanya kalau kita nggak klik ini, jadi gini nih. Ini kita nggak biru-biruin ya. Nanti akan muncul join itu loh di layar. Oh, dan itu harus pesertanya yang join gitu. Yang klik, iya. Kalau pesertanya nggak mau ya nggak akan join, kabur biasanya kalau nggak siap. Oke. Berarti itu kita checklist. Kita checklist, jadi dia nanti otomatis masuk, ya. Breakout room close automatically after bla bla bla. Nah, kita mau berapa lama di breakout room? Tanya 30 menit. Ada waktunya. Iya. Nah, gini teman-teman, besok itu konseling di ruangan itu kalau saya kasih waktunya panjang. Kan nanti kapan aja dia bisa balik. Betul. Karena kan emang waktunya panjang. Kita mulai jam 9 tuh pembukaan materi apa segala macam. 30 sampai 45 menit lah. Pakai masker. Gitu. Jadi gini, 30 sampai 45 menit di main room bareng-bareng. Terus setelah itu di room masing-masing sampai jam 11:30 lah. Jam gini. 11 atau setengah 12. Jam berapa? Karena gini, kalau kelebihan pun gini, kan nggak apa-apa kita balik kapan aja. Tapi kalau mau kita memang mau strict, kecuali kita mau strict ya, kan macam-macam. Kita butuhnya apa? Nah kita mau misalnya berapa menit Mbak kira-kira itu besok? Ya itu tadi dari jam 9.45 sampai 11 lah, 11.30 gitu. 11 sama 60. 75 menitan ya? Iya, sekitaran 1,5 jam lebih ya berarti. Kalau 1,5 jam 90 menit. Oke, 90 menit aja. Terserah 90 aja ya, 90 aja. 90 menit ya. Itu breakout room close automatically after. Jadi setelah 90 menit itu akan close. Nah, akan close pun biasanya dia nanya, mau di close nggak nih? Atau mau nambahin waktu gitu. Oke, ya, nanti kalau udah close, balik lagi ke main room nggak orang-orangnya? Langsung kalau host bilang close all room, balik lempar. Oh sih, tergantung dari hostnya itu ya. Tergantung dari host. Balik ke main room ini, balik ke main room gitu maksudnya. Oke. Jadi ya breakout room close automatically after 90 menit misalnya ya. Notify me when the time is up. Jadi kita dikasih tahu, jangan main lempar aja. Terus countdown after closing breakout room. Jadi gini, setelah waktu tuh habis, itu dikasih waktu mereka di countdown.
dihitung mundur. Hitung mundur, Kita mau ya. hitung mundurnya berapa detik. Kalau 90 menit ya 60 detik lah. Tapi kalau cuma 5 menit ya paling 30 detik gitu. Ini sini kasih 60 detik. Jadi nanti setelah 90 menit habis dia akan mulai ngitung 60, 59 sampai 1 close gitu. Ini kita mau coba berapa? Jangan 10 menit nanti kita nggak kelar-kelar. 1 menit ya? 2 menit lah ya? 1 menit. Ya, 2 menit. 2 menit. Nanti gini aja, langsung balik aja. Teman-teman bisa langsung balik sendiri soalnya. Oh, Ya. iya, oke. Countdown-nya berapa? 15 aja ya? Pas Bu 10. Imang udah masuk. Apanya? 2 akun udah masuk belum? Oh, Oh, hari ini. belum. Oh, hari ini bukan hari ini. Kirain hari ini prakteknya. Enggak, iya, Oh iya, Mbak, besok nanti. Oh iya, oke siap. Oke, kita mau berapa? 2 menit apa 1 menit? 2 menit boleh. 2 menit ya. Nanti soalnya teman-teman balik aja ya. Oh iya. Nanti oke. Nah, itu Countdown-nya makanya 10 ya. cara baliknya juga kan. Ya nanti saya kasih tahu. Biar tahu bahwa bisa balik kapan aja. Kan 2 menit terus set countdown timernya 10 sekon aja. Kan cuma 2 menit ya. Nah, setelah ini udah kita klik. Optionnya udah. Option kan? Ini udah ya. Kita klik di sini aja. Nah, udah. Kita klik di sampingnya udah ini nanti dia hilang. Oke, kita open all room ya. Jadi gini, nanti setelah di open all room tidak ada join karena tadi kan otomatis dimasukkan. Oke. Nah, setelah di dalam nanti di ujung kanan bawah biasanya ada live room. Kalau diizinkan live kapan aja tuh ada live room akhirnya. Jadi Tunggu Bu Tuti, Bu Mamai baru masuk. ya udah saya admit. Jadi teman-teman tinggal live-nya live room, jangan live meeting. Kalau live meeting berarti keluar. Keluar semua dari meeting. Iya. Oh iya ya, live Tapi room kalau aja live kliknya. room, Oke. teman-teman baliknya ke main room gitu ceritanya ya. Oke. Open ya. Oh iya nih, ini kan Iwan. Room 1 saya siapa aja? Sama saya, sama Bu Tuti. Oh iya benar-benar. Oke, ini room 1. Ini langsung ya, berarti ya. Nah, terus kalau mau udah selesai gitu, langsung live room gitu ya? Live room yang mana baru? Coba tunggu. Ini kalau di handphone kayaknya ada tulisan live-nya gitu deh. Oh, nih ada di handphone itu ada klik live atas tuh kanan atas pojok kanan atas live. So ada pilihannya live breakout room atau live meeting. Oh iya. Live breakout room. Oke. Ini mau keluar sekarang nih. Boleh. Nah, nanti kalau udah konsultasi bla 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 gitu, nanti diarahin live Oh iya benar. breakout room gitu. Oh iya. Oke. Iya. Oke, siap. Kita habis misalkan si klien yang satu udah keluar nanti dimasukin lagi sama host klien yang kedua. Oke. Gitu. Paham. Ini berarti live breakout ya? Iya. Oke. Sering. Ini kita di mana? Kita udah di main room. Udah balik lagi. Oh. Di room 1 masih ada Bu Hartuti ketinggalan di room 1. Enggak, aku udah balik. Jadi udah dibalik aku. Oh iya benar. Iya. Nah, gitu aja teman-teman. Udah balik semua kan? Aku udah close soalnya. Iya. Nah, sekarang kita coba yang assign-nya manual ya. Yang manual. Oh, oke, yang manual. Udah balik semua kan? Udah pulang kan? Nggak ada yang kabur? Udah. Nggak ada yang ketinggalan di ruangan. Nah, berarti kita recreate. Tadi kan ini kita recreate. Kalau nggak recreate ya kayak tadi. Ini kan tunggu sebentar. Udah kelihatan belum? Tapi Belum, Bu. optionnya Di ini dulu di spotlight. Ya. udah kelihatan?
agak nunduk dikit. Nah, ya udah. Nah, oke Itu ya. tadi klik yang tadi lagi tuh, breakout room tadi lagi tuh. Ya, oke, nih klik lagi. Udah? Nah, tadi kan masih kalau kita open all room ya kayak tadi lagi. Kita mau Terus? coba ganti ya. Ini Ganti, ada. ya. Aduh, mana sih? Oke. Nggak apa-apa Bu Mamai, nanti ada rekamannya. Ya, tapi kalau begitu masuk ini rekamannya hilang. Masuk room rekamannya berhenti. Oh iya ya, rekamannya berhenti begitu masuk room. Iya, tapi begitu keluar karena yang rekam kan Bu Arum. Aku tadi kalau keluar otomatis rekam lagi. Iya, keluar rekam lagi. Nah, sekarang kita Bu recreate Tuti, ya. mohon maaf, kalau yang pas di room kecil itu bisa ngerekam nggak sih? Tergantung kalau diizinin ngerekam bisa. Host atau co-host? Bisa ngerekam. Oh iya. Oke, sekarang kita recreate ya. Kita bikin ulang ya. Iya. Oke, nah mau bikin berapa room sekarang? Boleh 3. 3 ya. Assign-nya manual ya. Di assign 3 manual. nanti nggak ada. Ini yang hostnya nggak ada. Kan 7, kita bertujuh kan? Berenam Bu. Kita berenam. Berarti ada yang 1. Ya, Karena saya. pasti host itu nggak akan dimasukin. Host itu nggak akan dimasukin. Host atau co-host? Host nggak akan dimasukin. Aku yang bikin nggak dimasukin. Bukan co-host. Co-host nggak bisa stay gitu. Bisa kan? Enggak. Coba nanti coba kita lihat ya. Kita coba ya. Iya, oke. Assign manually ya sekarang ya. Iya. 2 berarti Bu, jangan 3. Nanti masuk semua. Ya kan aku ada di luar. Oh iya. Recreate ya, udah ya, recreate. Recreate. Nah sekarang gini, kita kan mau bikin 3, tapi kita assign-nya manual. Nah ini ada assign di sini, kelihatan nggak tulisan assign? Ada, kelihatan ya. Nah, ini kita klik. Nah, kita tinggal pilih room 1 mau siapa? Nening sama Bu Arum. Oh, udah dipilihin. Bu Imang. Room 3. Bu Zoka. Nah, aku nggak masuk dulu, nanti aku milih aja. Iya. Terus kalau aku milih gimana ya? Aku belum pernah. Close itu jangan lupa option. Selalu option check. Oh iya, option check ya. Jadi setiap kita bikin room itu option harus ganti. Ininya ya. Oke, kita mau breakdown berapa menit sekarang? 1 menit. 1 menit. Ini ya allow participant to return the main session ini tetap ya automatically move all ini. Mau pakai yang join ya, ini cobain ya pakai join ya. Oke. Yang nggak otomatis gabung ya, kita pakai yang ada. Jadi ada otomatis klik join. Ada klik join nih. 1 menit, notif lalala. Kondonya 10 tetap ya. Oke. Open ya. Yes. Oh iya, join atau not now gitu ya. Oke, join. Oh, masih bisa recording. Iya. Lo klik as photo. Oh, ternyata ini tetap bisa nge-recording. Oke. Oh, Bu Tuti. Ternyata, dengeran nggak suara saya? Halo? Kedengeran baru. Iya,
ternyata tadi aku pas masuk ke roomku masih tetap recording. Berarti yang ke recording itu roomku aja. Tuh. Terus tadi aku klik help di handphone tuh ada opsi help kan. Pas aku klik help, mengundang host untuk join ke room. Tadi teman-teman lihat nggak aku mau tulis WA? Enggak. Tulis chat. Jelas chat, ya WA. Room saya tambah Ada. gitu ya. Saya lihat sih. Waktunya saya tambahin. Waktunya saya tambahin gitu. Jadi waktu itu kan, jadi ada waktu sudah selesai. Apakah kamu akan close room atau enggak? Aku bilang enggak. Kita bisa begitu host itu. Jadi kadang-kadang itu dibutuhkan pas kapan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita udah kelar, tapi ternyata ada teman-teman yang aku belum selesai, tolong dong 5 menit lagi gitu. Jadi kita tambah waktu ya. Jadi kita nggak close dulu, walaupun udah selesai, kita bilang oh jangan close dulu gitu. Nanti dia tanya lagi sebenarnya tanya lagi close sekarang apa enggak? Jangan lagi gitu. Oh iya Kita iya. tambah begitu. Kadang-kadang kan misalnya kita kalau coaching lah terutama ya. Waktunya closing udah habis tuh nggak enak banget kalau langsung Kalau ditarik. diputus, apalagi kalau terapi, aduh udah nanggung, udah lagi turun gelombang otaknya di-cut. Aduh, jangan deh, kesian. Kayak gitu. Makanya kita harus cek gimana teman-teman udah siap belum? Waktunya udah mau habis nih gitu. Gitu. Ya, gitu ya teman-teman bisa praktek ya. Sekarang teman-teman silakan mempraktekkan. Monggo. Kan sekarang Bu Nening dulu. Maaf, aku mau ujian izin. dulu ya. Oh, mau ujian dulu bentar ya. Iya, Bentar, iya. lagi di telepon. Ya, Oh bentar iya, ya. oke, iya. Coba ya, aku breakout rooms ya. ya, sip. Ya, ini aku posisinya co-host ya berarti ya. Nah, berarti bisa ya. Soalnya nggak semua bisa ya co-host yang jadi breakout room. Tadi gimana tadi tuh? Klik dulu yang itu. Udah tuh, breakout room-nya udah aku klik, terus? Recreate. Nah, ini aku Di udah situ dulu. adanya create apa recreate? Recreate. Ada recreate kalau yang mana recreate atau recreate bikin klik aja. Recreate, klik recreate. Tunggu. Apa recreate? Nih, apa recreate nih, bawah nih. Ya. Recreate diklik. Create itu enggak posisi. Recreate. Terus partisipannya. Mau dibikin berapa room? Oh iya, bikin berapa room ya? Kan sejumlahnya terapis kalau besok kan? Iya, betul. Sejumlah terapis. Ini aku 3 ya. 3 room. Terus ini apa? Assign. Assign automatically. Mau assign automatically dulu ya. Tapi nanti yang mau nulis dicoba lah ya. Oh iya. Ini yang automatic dulu. Karena nanti kalau kita konseling pasti nggak automatically kita manually kan. Dapat pasangnya. Iya, benar. Kalau enggak nanti konselornya ketemu konselor ketemu konselor. Oh iya, betul. Oke, ini baru option dulu kan, belum recreate ya? Option dulu. Aku juga nggak kelihatan, ternyata iya bener nggak kelihatan, ketutupan handphone. Allow partisipan enggak ya? Ini kan yang kalau terserah partisipannya kan? Return to main menu iya, automatically iya. Nah, ini 1 menit, notify me countdown. Nah, ini berapa second ya? Terserah mau 15 diganti deh, 15. coba 15. Nah, habis dari sini? Open all room. Udah diklik dulu, nah. Terus? Udah open all room. Open all room. Bukan recreate. Oh, enggak ya? Oh, enggak udah. Dibikin lagi. Oh iya benar. Ini kita kalau mau ganti bisa? Oh bisa, assignment mau exchange. tuh. Kalau exchange nuker. Oh, move. Move tuh.
itu dipindah ke room berapa. Misalkan Itu, gitu iya, saya tadi belum ya. jelasin ya. Oh iya, ini move to. Misalnya ada yang kebanyakan atau apa, salah pasang. Iya. Gitu. Kalau exchange gimana nih exchange? Tukar, cobain, coba aja klik apa yang terjadi kalau di exchange. Oh ya, exchange. Oh, Arum tukar dengan Bu Imang gitu misalkan. Oh iya, berarti gitu. Aku malah nggak pakai itu. Oh, berarti tadi Zoka ada di 3, sekarang jadi ke 1. Jadi tukaran ya. Tukeran. Nih ya, exchange. Nah, gitu ya. Bu Tuti, Bu Tuti nanti peserta ya? Aku nggak ada? Aku nggak ada. Iya, nggak ada. Apa karena aku host ya? Ini 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 orang. Oh, apa karena aku host ya? Jadi nggak masuk? Bukan. Kayaknya harus recreate ya, Bu. Enggak ya? Coba recreate, coba. Kali kan belum di-recreate. Nah, ini baru semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Harusnya ada 7. Itu nggak ada. Ada 5 doang. Zokahkarnya nggak masuk, kan Ibu nggak masuk. Oh, gitu. Yang bikin biasanya nanti milih terakhir. Oh, iya, ya. Oke. Tapi kita ada 7, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Coba silang dulu deh, silang dulu. Oke. Coba silang. Ulangi lagi ya. Oke, coba breakout room. Breakout room. Recreate. Recreate dulu atau option dulu sih, Bu? Recreate dulu. Option, setelah recreate baru option. Automatically, roomnya 3. Create. Terus option. Udah berapa tuh? Udah 7 belum? Kan otomatis masuk. Belum. Berarti yang ada cuma 5 ya? Yang bisa di-join yang 5 ya? Padahal ini ada berapa? Ada 5 ya. Yang nggak bisa masuk saya sama Ibu ya? Iya, berarti host nggak masuk kali. Oh, berarti host nggak masuk, Bu, berarti. Oh, Host sama iya. yang bikin nggak masuk. Berarti nanti milih. Oke, coba ya open all rooms ya. Optionnya udah diisi belum? Oh, udah. Udah ya? Ya, oke, sip. Nggak berubah kan tadi ya? Ya. Ada join ya? Nah, ada join terus kita tadi otomatis atau otomatis. Oke, berarti saya masuk room 2 kok ini ada. Tapi Bu Sisil kan Bu Tuti ada 2 akun. Bu Sisil tadi masuk ke room 2. Oh, ini room 2. Room 2. Ini kita room berapa? Bu Arum kan enggak. Aku belum masuk ke room. Ini ada ini join atau apa? Ada klik join atau otomatis? Otomatis ya? Tadi otomatis. Oh, ini tulisan join. Oh, aku bisa milih ya join ya. Oh iya, aku juga enggak, aku nggak bisa milih join kok. Oh, aku juga bisa milih join deh, benar. Nah, terus tapi ini Bu Sisil not join, kenapa ya? Tambahin waktu. Tambahin waktu gimana caranya? Keep breakout room open. Mana? Nggak ada tulisan keep breakout room open. Kok di saya tulisannya ya? Di saya malah munculnya. Di host berarti ya? Berarti di host ya. Tapi kok host bisa bikin gitu loh. Harusnya di host nggak muncul tadi. Nggak ada. Oh, oke. Berarti tetap yang mengakhiri itu harus host. Ya. Tetap ya. Tapi nggak di close all rooms aja. Kok breakout room in progress?
Oh ya, tadi kan Dah. ya. Saya buka dulu. Nah, Kapan siapa orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah pas 7 lagi. ini udah pada balik belum? Oh, Udah, oke, udah pada balik. Ya, udah. Jadi gini kayaknya, Bu Arum. Kalau host sama co-host tuh nggak masuk berarti ya? Bisa pilih. Iya, bisa pilih. Jadi nggak langsung otomatis masuk. Berarti dia milih walaupun assign automatically, dia milih sendiri si co-host ini. Iya. Jadi kalau supaya nggak bingung co-hostnya, mending yang di co-host si itu nggak usah dijadiin co-host apa gimana ya? Atau mereka suruh milih nanti pilih nomor 1 enak diatur sama host. Kalau suruh milih sendiri nanti bingung nggak ya? Saya cuma jadi co-host nih, semua terapis jadi co-host. Dia kan boleh milih. Milihnya apa? Milih room. Milih room. Nanti ada yang gabruan nggak? Iya, udah gitu dari hostnya aja sih. Dari host aja. Jadi sekarang coba saya dari sini ya, karena kan recordingnya dari sini nih, biar kelihatan. Jadi breakout room. Ini kalau mau clear dulu gitu nggak bisa ya? Silang aja. Atau recreate, nanti biasanya recreate gitu Mbak. Recreate lagi aja. Kan mau bikin breakout room baru kan? Iya. Recreate ya. Tetap ininya recreate, pokoknya gitu. Bikin ulang gitu. Iya, recreate. Mau bikin misalkan 1 room aja, nanti 1 room ya main room lah. Enggak, ganti-gantian. Oh iya 2 gitu. Maksudnya ntar yang masukin kita. Kalau 1 room di main room itu Mbak, nggak bikin iya, benar. baru. Assign manually berarti ya? Enggak ya? Automatically. Oh enggak, Bu. Breakout room ya, tutup sinyalnya. Manually. Recreate. Nah, ini masukin Sisil misalkan. Di room 2-nya nanti terapisnya ada Bu Imang. Oke, ya Bu Tutinya keluar. Oh, enggak. Aku mental, Mbak. Iya, sinyal ya Bu. Iya nih, laptopku mental nih. Aku yang di HP ini yang hidup. Ya, tadi aku udah bikin room 1 itu Bu, misalkan Bu Sisil. Room 2 itu nanti terapisnya adalah Bu, misalkan aku lah ya nih di handphone. Berarti send manually kan? Apa? Send manually. Ya, manually. Terus berarti open all rooms ya, langsung ya. Ya, tadi option udah waktunya udah 1 menit. Oke. Misalkan jangan 1 menit kali ya, 2 menit karena kan nanti ini kita yang masukin orang. Oh, gitu. Kalau ganti-gantian itu maksudnya maksudnya ganti-gantian. Nanti aja lah kalau gitu. Nanti kalau udah ini kan suruh keluar aja. Oke, dan nih berarti coba open all room. Nah, berarti udah pada ke roomnya masing-masing kan? Ntar aku coba ini ya, join lagi ya yang ini. Ntar dulu, ini aku mau masukin dulu Bu, tunggu Bu. Ini aku mau masukin, ya kan yang tersisa ada Bu Nening, Bu Hartuti, Bu Imang. Iya, masing-masing aja. Sama aku. Nah, ini Bu Nening masukin ke room 1 misalkan. Bu Hartuti, Bu Imang masukin ke room 2. Ya. Nah, kan berarti tinggal sini kita tinggal nunggu. Ini Bu Imang kok tapi masih di sini. Oh ya udah. Nah, terus itu kan kelihatan tuh. Tunggu. Terus balik lagi coba. Nah, kalau mau close all room tinggal close ya, Bu ya. Iya, nanti kalau udah tinggal close aja. Ya, ini coba Bu Tuti masukin, aku masukin ke room 2. Coba.
Ya. Bisa. Ya, balik sendiri berarti. Laptopku belum bisa join lagi. Iya, iya, nggak apa, Bu. Iya, ya, balik lagi berarti ini udah nih. Tapi di saya tadi nggak ada opsi untuk tambah waktu deh. Oh, masa? Ada kan kalau sebentar lagi roomnya akan tutup. Anda mau tetap buka atau close sekarang? Jadi harus Gitu. nunggu masa dia itu. Oh iya iya, oke. Ada keep room, nah, kan ada keepnya, itu harus pindah. Saya sudah kembali. Saya sudah kembali. Ujian apaan? Cepet banget. Hafalan. Oh, terhafalan. Udah 1 juz tuh tadi. Enggak, sambung ayat aja. Oh, sambung ayat, Masya Allah. Iya, iya. Oh iya, iya. Jadi paham, Bu, insya Allah. Iya, iya. Simpel aja berarti tadi tuh. Pakai yang manual ya berarti ya. Kalau kita mau masukin, kita pilih terapisnya, masukin dulu ke room-roomnya. Terus baru setelah itu pilih si orang yang mau diterapinya ke room 1, ke room 2, ke room 3 gitu. Ya. Nanti kalau udah selesai, satu orang sudah kelar nih. Itu dia disuruh leave meeting. Breakout room aja. Langsung leave meeting. Dia mau disuruh ke main room, suruh ngapain? Ya, iya ya. Maksudnya kalau kemarin tuh yang pertemuan sebelumnya ada yang masuk kan ke main room. Kita suruh leave meeting ya, tapi ada yang masuk ke main room. Nah, di situ akhirnya ditanya gimana pengalamannya, apanya gitu aja kali ya. Kita settingannya gimana setelah mereka selesai dengan itunya, bisa terapi room, atau mau leave itu, oke, nggak apa-apa, tinggal dikasih instruksi aja. Ya udah. Tapi menurut saya sih balik lagi ke main room aja kali ya, nanti ya ibu-ibu ya. Nunggu aja gitu nanti di main room, nanti disetelin musik kayak atau apa gitu. Karena gini, mereka kalau misalnya nunggunya kan cukup lama karena itu konseling. Iya sih, memang satu jam ya, 1,5 jam. Kalau duluan dia. Tanya aja bagaimana perasaannya. Oh iya. Habis itu boleh leave. Boleh leave gitu. Oke, siap. Iya benar. Oke. Sampai situ aja Bu Tuti pelajarannya atau ada lagi? Entar aku tuh mau masuk dulu sebentar ya. Iya. Sampai sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu Nening, Miss Imang, Bu Sisil. Bu Sisil baru gabung tapi nanti ngikutin aja dulu ya. Insya Allah paham. Kalau paham, alhamdulillah. Mau tanya ini, kalau hostnya udah masuk ke ruangan, dia udah nggak di main room lagi, itu masih bisa nerima orang nggak ya? Atau admit orang gitu maksudnya? Atau tergantung settingan depannya tadi ya, udah disuruh langsung masuk dia. Gimana? Gimana Bu Tuti? Gimana pertanyaannya? Kalau hostnya udah masuk ruangan nih Mbak Tuti kan tadi boleh milih ya, mau ruangan mana aja. Nah, acara udah dimulai. Mau berkunjung ke ruangan mana gitu ya? Misalnya Mbak Tuti udah berkunjung nih, ternyata ada yang mau masuk nih di main room kosong. Karena berarti nggak ada yang admit. Nggak ada yang admit. Oh, berarti host harus balik lagi gitu ya? Ya, biasanya harus ada host atau co-host, ada yang di main room, jagain main room. Iya, kan ada teman-teman terapi klien yang belum masuk ke room. Jadi memang harus ada yang jagain banget ya. Iya. Bu Nening besok bisa kan ya? Aku besok masih belum bisa. Baru. Tapi hadir aja ya, hadir dulu aja. Bu Sisil bisa ya, insya Allah besok ya, jadi terapisnya.
Besok jam Ya, berapa nyimak mulainya dulu Mbak Rum? aja. Kenapa posisinya? Saya nyimak dulu. Nyimak dulu. Belum pede, ya belum Oh. pede. Ngomong di depan. Enggak, bukan. Maksudnya jadi terapis. Jadi Iya, terapis handle klien. iya belum dulu dah. Nyimak dulu Oh, dah. oh iya boleh Masih ya. belajar dulu. Oke. Iya, nanti biar tahu dulu besok gimana gitu ya. Iya, saya ajarin dulu. Nyimak Feedback Bu dulu. Tuti suaranya. Oke. Mbak Kenapa Rum, Miss besok Imang ya? mulainya jam berapa? Jam 9 sih Mulainya kita. jam berapa besok? Jam 9 udah mulai buka Zoom Jam room-nya. 9 kita prepare gitu ya? Iya. Para hostnya, para semuanya nih. Mudah-mudahan pesertanya tepat waktu. Kalau semuanya tepat waktu bisa langsung mulai. Bu Nur dulu sampaikan materi. Baru nanti masuk ke room masing-masing. Makanya nih besok kalau Bu Nur berarti besok ada pematerinya dulu. Ada sesi materi dulu. Ada pematerinya dulu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi itu namanya sesi enlightenment, pencerahan. Sesi pencerahan dulu, baru setelah itu masuk ke room-room masing-masing. Gitu. Nah, kita sebagai terapisnya, sebagai coach-nya gitu ya, itu perlu nyatet ini ya dari skalanya, dari data klien lah istilahnya gitu ya. Betul. Kita bikin format sendiri aja ya, ditulis sendiri aja gitu ya. Di catatan masing-masing aja. Okay. Namanya siapa, domisili apa, pekerjaan apa, terus masalahnya apa, itu aja dulu. Terus jangan lupa tanya ke klien skalanya berapa. Sekarang lagi merasa apa sekarang nih? Lagi ngerasa sedih gitu. Nah, skalanya berapa? Skala kesedihannya berapa? Skala kesedihan misalkan 9. Nah, terus kan entah di coach atau di terapi gitu, pakai teknik masing-masing. Setelah itu cek lagi. Setelah tadi sesi terapi sudah berkurang berapa nih skalanya gitu. Sekarang kesedihannya itu ada di skala berapa. Dan selalu puji walaupun sekarang dia bilang kayaknya cuma 8 nih, turunnya cuma 1 level. Tetap kita apresiasi. Alhamdulillah udah turun 1 level gitu. Oke, siap insya Allah. Oke, bismillah. Yuk Bu Tuti lanjut. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya kalau bikin bor ya seperti itu aja gitu loh. Cuma memastikan bahwa setiap recruit harus buka option. Oke. Jangan lupa kalau nggak buka option nggak akan berubah. Satu lagi, kadang-kadang kita bor itu bor itu kan kalau di apa sih namanya, di layar kita menemuin layar kan, ngalangin gitu kan suka kita silang tuh. Nah, kalau sudah disilang, optionnya itu berubah. Oh gitu. Tapi ininya nggak berubah. Orang-orang yang kita taruh ini nggak berubah. Tapi opsinya bisa berubah. Makanya kalau kita habis silang, pastikan opsinya dicek. Oh iya, oke. Ya, opsinya dicek. Itu aja. Kalau enggak, nanti biasanya kadang-kadang dia berubah. Itu yang aku alami begitu. Itu. Terus apa ya, urusan bor itu aja. Oh iya, ya tadi benar kayak pertanyaan siapa tadi, Neneng ya? Miss Imang. Mbak Neneng. Itu di Mbak Neneng kayaknya. Itu di main room kalau bisa ada orang. Terus untuk ini orang itu apa, untuk admit peserta yang masuk. Untuk kan suka ada yang mental ya. Ada yang mental gitu tuh. Masuk lagi ke main room ya. Kita perlu state ibu-ibu yang bagi ibu-ibu yang mental, misalnya yang tahu-tahu terpental dari Zoom, silahkan join dengan link yang tadi udah dibagikan. Join lagi aja. Nanti kita akan antar lagi ke roomnya. Kadang-kadang perlu di state kayak gitu. Oke, ya. Biar mereka kalau mental jangan balik lagi aja, nggak apa-apa gitu. Dan kalau si konselornya yang mental, tenang aja, nggak apa-apa. Nanti kita balikin lagi konselornya. Gitu. Oke, si hostnya ya. Jadi nanti waktu mau open board tuh biasanya dikasih note-note kayak gitu. Jadi silakan nanti ibu-ibu kalau misalnya mental, silakan join lagi. Nanti kita akan antar lagi ke room. Kalau misalnya konselornya yang mental, ibu tenang aja di situ. Nanti konselornya akan kami antar lagi ke room. Gitu-gitu. Itu salah satunya ya. Terus kalau apa namanya, yang untuk share PPT, kalau dibutuhkan share PPT, ya jangan lupa klik audio.
Pasti itu nanti nggak ada Oh iya, suaranya. share audio ya. Halo? Oh, betul ini. Share video. Iya. Kan ada freeze lagi ya? Nge-freeze. Oke, ya dari tadi mentah-mentah. Ya, oke kayak gitu deh. Tapi ntar yang bor itu aja. Yang untuk share PPT dan lain-lain kapan-kapan aja share-nya. Iya. Oke. Yang penting kalau bor cuma itu sih. Kalau PPT memang biasanya itu optimasi video nggak usah diklik walaupun kita mau share video karena itu akan mempengaruhi kualitas PPT kita. Suka burung dan nggak kebaca. Kalau kita klik share videonya, gitu biasanya gitu. Maksudnya optimasi video tuh nggak usah diklik, biarin aja walaupun kita share video tanpa diklik optimasi video pun akan udah bagus videonya. Gitu. Udah kita aja ya Bu Arum sama teman-teman ya. Oke, siap. Makasih banyak Bu Tuti. Makasih banyak Bu Tuti. Iya, kalau ada yang belum paham. paham. Besok maaf ya izin ya, aku nggak bisa join. Oh, wisudaan ya? Anak aku wisuda besok, jadi nggak bisa join. Oh iya, iya Bu Tuti, makasih banyak. Bu Neni, Bu Ima, Miss Imam, Bu Sisil, salam. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia semua ya. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok insyaallah.